Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Ini ada sebuah bit injeksi yang mengalami berebet atau gasnya tidak bisa stabil. Jadi pada saat kita lepas gasnya dia mati. Begitu. Untuk kondisinya seperti ini belum saya apa-apain. Jadi untuk cover depan yang sebelah sini memang biasanya sehari-hari memang dibuka begitu. Jadi bukan saya yang buka ya. Kita langsung coba saja. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama, silahkan diikuti. Kita akan troubleshooting atau mencari penyebabnya. Jadi kalau kita belajar itu yang kita pelajari cara mencarinya ya, bukan mengatasinya. Kalau mengatasinya itu lebih gampang. Yang penting kita tahu dulu masalahnya itu apa. Begitu. Kita coba hidupkan. Kita mulai dari melihat kode mil dulu ya. Kita kontak on. Kita lihat apakah ada kode mil yang menyala. Nah, untuk SOP standar untuk motor injeksi seperti ini. Jadi kita lihat apakah ada kedipan mil. Ternyata memang tidak ada. Jika memang tidak ada, kita hidupkan, kita lihat seperti apa keadaannya saat motor hidup. Harus sambil digas. Jadi cara menghidupkannya harus sambil digas. Tidak mau. Jadi setelah gas tinggi saya lepas, sebelum mati saya coba untuk tarik gasnya lagi, sudah tidak mau. Nah, seperti ini adalah ciri khas kalau motor ini kekurangan BBM. Biasanya begitu. Apakah itu benar atau salah, kita lihat saja nanti. Tapi berdasarkan seperti ini, menurut saya kondisi seperti ini mirip seperti kondisi saat BBM itu susah masuknya ke dalam ruang bakar atau kekurangan BBM, istilahnya begitu. Kita coba sekali lagi. Jadi untuk menghidupkannya harus sambil digas. Nah, kalau susah kita coba pakai start kaki saja. Start kaki juga harus sambil digas. Oke ya. Jadi kadang-kadang digas itu enak kalau sudah mencapai RPM yang agak tinggi, digas-gas enak, tapi kalau RPM rendah itu susah. Mirip juga saat full pump ini lemah begitu ya. Nah, kita bisa mencoba kalau punya scanner, kita bisa langsung tes dengan scanner, tapi teman-teman saya yakin belum banyak yang pakai, terutama para pemula. Jadi saya mulai dengan teknik manual. Nah, kita coba ukur tekanan full pumpnya dulu. Oke, ini sudah langsung saya pasang tester full pumpnya. Ini kontak masih off, saya coba untuk hidupkan atau kontak on. Saya ulangi lagi, kontak off, saya hidupkan. Nah, dalam keadaan kontak on, nilainya seperti itu ya, ada di 30 PSI atau sekitar 2 bar. Itu di bawah standar. Untuk standarnya itu sekitar 41 atau 42, sekitar 3 bar yang di sini, 3 bar ya, yang warna merah. Kalau untuk yang warna hitam itu sekitar 43 bar PSI, maaf. Yang hitam ini PSI puluhan, kalau yang itu bar. Oke. Berarti ini kurang dari angka standar dalam keadaan kontak on. Nah, kita coba hidupkan dulu mesinnya apakah dia mau naik. Oke, setelah mesinnya hidup, ternyata justru dia naik. Oke ya, setelah kondisi mesin hidup, ternyata dia mau naik. Kalau seperti ini, berarti untuk tekanan maksimalnya itu sebenarnya masih bisa sampai di angka 3 bar ya. Ada kecurigaan, apakah memang full pumpnya ini cenderung dia agak lemah, atau mungkin filter full pumpnya, jadi di dalam itu pampersnya kalau orang sering bilang, apakah dia kotor sehingga menyebabkan seperti itu. Terkadang dia sampai di sini, terkadang bisa masuk ke sini begitu. Nah, dugaan saya itu justru pada injektornya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat seharusnya injektor
menyemprotkan durasi sekian, atau misalkan debitnya harusnya sekian tetapi kurang dari yang seharusnya karena kotor itu tadi, maka terjadi peningkatan tekanan. Paham ya? Terjadi peningkatan tekanan pada full pump. Kalau misalkan teman-teman punya infus, bisa dicoba hidupkan dengan infus dulu. Kalau kita meragukan apakah entah apanya yang ada di sini, kita bisa coba menggunakan infus. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasang infusnya. Jadi untuk selang yang ke arah injektor ini sudah saya sambung ke ujung ini. Kita buka. Nah, untuk tekanannya sudah saya set di 40 lebih ya. 40 PSI lebih. Ini untuk tekanan standar. Kita coba hidupkan mesinnya. Oh iya ya, kalau saat ngetes seperti ini dilepas saja. Jadi saat kontak on nanti ini kan nyembur. Yang dari sini nanti nyembur, itu terlepas kan. Kita coba lihat apakah ada perubahan. Mati tetap. Justru tidak mau ya. Padahal untuk tekanannya masih tetap tinggi. Kemudian untuk kerannya ini terbuka ya. Kerannya terbuka. Hampir tidak ada perubahan, tetapi sedikit lebih enak saat digas, sedikit lebih terlihat lebih normal pada saat digas. Tapi setelah gas saya turunkan sedikit, tetap saja sama saja, mati sendiri. Nah, apakah kendala seperti ini bisa diatasi dengan melakukan setelan pada baut idle screw-nya, baut yang ini? Biasanya tidak ada. Biasanya tidak akan ada pengaruhnya. Kita coba saja buka sedikit. Kalau teman-teman penasaran, jangan-jangan nanti cuma karena setelan idle-nya kurang tinggi begitu. Saya coba begini, 3 kali putaran ini harusnya sudah cukup. Oke, saya pakai kickstarter saja. Sepertinya akinya agak lemah. Oke ya. Memang lebih enak, tapi tetap saja mati ya. Saya lepas tetap mati. Jadi untuk langkah seperti ini kita akan coba untuk bersihkan injektornya. Kalau perlu sekalian throttle bodinya. Tetapi saya mau coba bersihkan injektornya saja dulu. Nah, saat saya mau coba buka injektornya, ternyata selangnya seperti ini. Ada kawatnya. Ini sepertinya buat menahan, karena terlihat penguncinya rusak. Jadi saya pertegas di sini bukan oleh saya. Jadi saya tidak mau disalahkan nanti kalau ada yang menanyakan masalah ini. Jadi ini tidak ada penguncinya ya. Makanya sebelumnya mungkin mekanik yang lain ini takut lepas, makanya dikasih kawat ini. Tapi sebenarnya ini pun tidak lepas ya, tidak lepas. Jadi bukan masalah yang dari sini. Nah, sekalian saja kita lihat datanya di scanner. Ada pengumuman untuk vaksin itu. Saya sambil mendengarkan. Saya sudah vaksin ya. Teman-teman yang belum vaksin silakan vaksin ya. Biar Indonesia bebas dari COVID-19. Aduh, lupa. Saya matikan ya. Nah, teman-teman perhatikan itu. Untuk angka injektornya terakhir sampai 45 begitu ya, milisecond. Biasanya kan cuma di 2 sekian ya, 2, begitu. Mentok 3 itu sudah mentok, itu sudah ada indikasi kalau injektor itu kotor. Oke ya, kita bersihkan saja injektornya, kita lihat apakah ada perubahannya. Oke teman-teman, ini untuk injektornya ini sudah saya bersihkan. Kemudian untuk filter injektornya juga sudah saya ganti sekalian. Tadi agak susah, makanya saya pakai baut saja untuk melepasnya. Ternyata setelah saya pasang, saya langsung coba, itu tidak ada pengaruhnya, masih relatif sama. Ada sedikit perubahan saja, tapi tidak terlalu kentara. Artinya saat kita lepas gas tetap saja mati. Nah, di situ kita dituntut untuk berpikir out of the box. Artinya bukan berarti yang kita lakukan tadi salah. Secara prosedur itu sudah benar menurut saya ya.
Mungkin teman-teman ada yang berpikiran lain. Menurut saya untuk prosedur tadi sudah benar, dan umumnya dengan metode seperti itu, dengan urut-urutan seperti itu, sudah berhasil membuat motor ini hidup normal. Artinya seperti itu. Tetapi karena tidak ada perubahan yang signifikan, makanya saya mengandalkan feeling saja tadi memang. Kemudian langsung saya buka untuk ininya, klepnya, dan saya sudah atur di posisi top kompresi, dan ternyata untuk klep ini untuk celah klepnya, teman-teman dengar, itu ada celah klepnya. Setelah saya menggunakan alat ukur filler gauge, ini berkisar di antara 0,12. Artinya untuk 0,1 ini dia lewat enteng, lewatnya enteng sekali. Tapi untuk di 0,15 itu tidak bisa masuk, berarti ya sekitar situlah. Nah, tapi untuk X nya ini sama sekali tidak bisa digerakkan. Nah, tidak gerak sama sekali, artinya tidak ada jeda. Nah, ada kemungkinan ada bocor kompresi di situ. Makanya kita akan usahakan untuk klep X ini saya mau setel di angka 0,15. Biasanya sekitar itulah. Kalau untuk noken as yang belum menggunakan dekompresi itu sekitar 0,1 sampai 0,15, 0,18 itu masih wajar. Biasanya kalau X bisa lebih lebar lagi, tapi justru ini rapat sekali tanpa ada jedanya sama sekali, sehingga daun klepnya itu mungkin saja tidak bisa menutup rapat. Nah, itu sering juga menyebabkan untuk stasionernya itu tidak bisa stabil, lebih suka mati begitu. Kita akan coba saja apakah berhasil. Oke ya teman-teman, ini sudah selesai saya setel. Jadi terkadang untuk rekan-rekan yang sudah terbiasa tiap hari bongkar-bongkar mesin seperti itu, biasanya kalau untuk nyetel itu terkadang justru menggunakan feeling saja. Sebenarnya tidak apa-apa sih, memang selisihnya nanti tidak akan banyak. Tetapi bagaimana kita akan menjelaskan sebuah feeling pada teman-teman yang mungkin masih newbie, itu akan kesusahan. Jadi untuk setelannya itu menggunakan yang atas tuh 0,15, yang bawah juga sama, sekitar itulah pokoknya. Ini waktunya kita coba ya, karena sudah selesai kita pasang tutupnya. Saya kontak on. Oke, ternyata sudah tidak mati. Saya coba lagi. Ya, ternyata sudah tidak matian lagi. Berarti memang benar ya, masalahnya itu karena setelan klep yang terlalu rapat. Saya matikan dulu. Mungkin ada sedikit gambaran bahwa untuk masalah seperti ini, terkadang kita tidak harus berpatokan pada satu masalah. Kadang-kadang bisa muncul dari injeksi, kadang-kadang dari segi kompresi. Jadi kenapa kok klep yang terlalu rapat ini bisa menyebabkan mati-matian motornya? Jadi alasannya begini, karena setelan itu terlalu rapat, berarti ada kemungkinan pada saat top kompresi yang seharusnya mesin itu memerlukan kompresi yang tertinggi, tetapi saat top kompresi payung klep, terutama klep X tadi yang tidak ada celahnya, tidak ada toleransi setelan klepnya, maka ada kemungkinan klep itu tertekan sehingga terjadi kebocoran kompresi. Nah, karena terjadi kebocoran kompresi, maka tenaga yang dihasilkan pun akan menurun. Saat tenaganya menurun berarti stasionernya juga tidak bisa stabil. Begitu saja ya untuk inti dari permasalahan motor ini. Ini belum selesai, masih akan saya lanjutkan lagi, masih saya cari data-datanya. Kalau memang diperlukan nanti mungkin saja retaknya saya ganti. Tetapi yang jelas untuk masalah saat kita lepas gas mati itu sudah selesai ya. Untuk masalah akselerasinya mungkin saya lanjutkan di luar video ini. Jadi yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Jika ada teori saya yang kurang tepat silahkan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.